Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang sejarah Mekah sebelum datangnya Islam hingga kelahiran Nabi Muhammad SAW. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Ketika kita membahas tentang Mekah, maka tidak bisa dipisahkan dari kisah Ka'bah. Dan bila kita berbicara tentang Ka'bah, kita juga harus kembali kepada sosok yang sangat agung dalam sejarah para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihi wassalam, serta putra beliau yang mulia, Nabi Ismail alaihi salam. Karena itu, perjalanan sejarah Mekah tidak bisa dimulai dari bagian lain, melainkan dari kisah Ibrahim dan Ismail. Dari merekalah muncul fondasi awal kota Mekah, pembangunan Ka'bah, dan kehidupan pertama yang menumbuhkan kota ini. Maka, dalam pembahasan ini kita akan memulai dari kisah keduanya. Bagaimana Ibrahim alaihi salam datang ke lembah Tandus yang kelak dikenal sebagai Mekah. Bagaimana beliau meninggalkan Hajar dan Ismail di tempat tersebut atas perintah Allah. Bagaimana mata air Zam-Zam muncul, hingga akhirnya Ka'bah dibangun. Semua rangkaian ini penting untuk dipahami, agar kita dapat melihat bagaimana Mekah tumbuh berkembang, dan dipilih Allah sebagai tempat suci bagi seluruh umat manusia. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Ketika kita memulai kisahnya, pada suatu hari, setelah kelahiran Ismail, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan sebuah perintah yang sangat besar kepada Nabi Ibrahim alaihi salam. Allah memerintahkan beliau untuk membawa Hajar dan bayi kecilnya, Ismail, menuju sebuah lembah tandus yang belum pernah dihuni siapapun, yaitu lembah Mekah. Tanpa ragu dan tanpa banyak bicara, Nabi Ibrahim membawa Hajar dan Ismail yang masih menyusui ke lembah tersebut, yang saat itu hanyalah padang pasir kosong, tanpa sumber air, tanpa pepohonan, tanpa bangunan, dan tanpa seorang manusia pun. Di sana, Allah memerintah Nabi Ibrahim untuk meninggalkan Hajar dan Ismail hanya dengan sedikit bekal air dan makanan. Bagi manusia biasa, keputusan itu tampak mustahil. Siapa yang bisa bertahan hidup di tempat seperti itu? Namun, Ibrahim bukanlah manusia biasa. Beliau adalah kekasih Allah, seorang hamba yang telah terlatih untuk tunduk sepenuhnya kepada perintahnya, telah teguh oleh keyakinan bahwa setiap perintah Allah selalu mengandung hikmah yang besar. Ketika Ibrahim hendak meninggalkan mereka, Hajar terkejut dan mengejar Ibrahim, kemudian bertanya, "Wahai Ibrahim, kemana engkau akan pergi? Apakah engkau akan meninggalkan kami di lembah yang tandus ini, padahal kami tidak memiliki perbekalan yang cukup?" Mendengar perkataan Hajar, Nabi Ibrahim diam, lalu Hajar bertanya lagi, "Apakah ini perintah dari Allah?" Ibrahim kemudian menjawab dengan lirih, "Iya." Maka, Hajar pun diam, ia menarik nafas dalam dan dengan penuh keyakinan ia berkata, "Kalau begitu, Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami." Kata-kata ini menunjukkan betapa teguhnya iman Hajar, seorang wanita yang bukan hanya sabar, tetapi juga yakin penuh kepada pertolongan Allah. Nabi Ibrahim akhirnya meninggalkan Hajar dan Ismail, bayi atas perintah Allah, dengan perbekalan yang hanya cukup untuk beberapa hari saja. Ketika persediaan makanan dan minuman mulai habis, Hajar pun kebingungan. Ia gelisah karena anaknya mulai menunjukkan tanda-tanda kehausan. Dengan hati yang cemas dan langkah yang tergesa, Hajar berlari ke Bukit Sofah untuk mencari air. Ketika tidak menemukan apun, ia turun kembali dan berlari menuju Marwah. Dari Marwah, ia berlari lagi ke Syafa, lalu kembali lagi ke Marwah hingga 7 kali, bolak-balik antara kedua bukit itu. Namun, setiap kali matanya menangkap sesuatu yang tampak seperti air di kejauhan, ternyata hanyalah Fat Morgana, bayangan semu yang menipu pandangan di padang pasir. Ketika Hajar merasa sudah terlalu jauh dari bayinya, ia khawatir terjadi sesuatu yang tidak ia inginkan. Ia pun kembali melihat Ismail. Saat itu, ia melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Di samping Ismail, sudah hadir malaikat Jibril alaihi salam. Malaikat itu menancapkan sayapnya tepat di dekat telapak kaki Ismail, dan seketika itu juga, keluarlah air dari tanah yang tandus tersebut. Air itu memancar dengan deras. Hajar segera berlari mendekat.
Ia khawatir air itu akan meluap tak terkontrol, sehingga ia menahan alirannya dengan mengumpulkan tanah di sekelilingnya sambil berkata, "Zam-zam," karena ia ingin air itu tertampung dan tidak mengalir kemana-mana. Dari peristiwa itulah, mata air itu dinamakan Zam-zam, yang secara bahasa berarti mengumpulkan tanah untuk menahan air agar berkumpul pada satu tempat. Dari sinilah Allah menyelamatkan Hajar dan anaknya dari kematian. Semuanya merupakan buah dari keteguhan tawakal Hajar. Ketika Ibrahim meninggalkan mereka, Hajar hanya berkata, "Jika ini perintah Allah, maka Allah tidak akan menyia-nyiakan kami." Keyakinan inilah yang membuat Allah memberikan pertolongan yang luar biasa. Maka, yakinlah, siapapun yang bertawakal kepada Allah dengan sepenuh hati, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan mereka. Kisah Hajar adalah salah satu bukti nyatanya. Waktu pun berlalu, kehadiran air di tengah padang pasir menyebabkan banyak burung datang dari berbagai arah. Burung-burung itu meminum air Zam-zam dan terbang berputar-putar di atasnya. Dari kejauhan, sekawanan musafir dari suku Jurhum, sebuah kabilah dari Yaman, melihat burung-burung itu. Mereka paham betul bahwa di mana burung-burung mengitari satu tempat, di sanalah ada air. Suku Jurhum saat itu sedang kehausan dalam perjalanan panjang mereka. Ketika melihat tanda tersebut, mereka mendekati lokasi itu. Ternyata, mereka menemukan mata air dan melihat orang wanita sendirian bersama bayi kecilnya. Padahal, jika mereka mau, mereka bisa saja menguasai air itu dengan cara memaksa bahkan membunuh Hajar dan putranya. Namun, mereka tidak melakukannya. Suku Jurhum adalah kabilah yang berhati lembut, sebagaimana Rasulullah pernah memuji penduduk Yaman dengan sabda beliau bahwa mereka adalah orang-orang yang hatinya paling lembut. Dengan kelembutan itu, mereka tidak menyakiti Hajar. Justru mereka mengajukan permintaan yang baik. Mereka ingin menggunakan air tersebut dengan imbalan memberikan makanan kepada Hajar. Hajar pun mengizinkan mereka memanfaatkan air Zam-zam itu, sementara mereka memberi makanan untuknya. Begitulah seterusnya. Allah memberikan rezeki kepada Hajar dan putranya dari arah yang tidak pernah mereka sangka. Dengan bantuan kabilah Jurhum dan keberkahan Zam-zam, Hajar akhirnya mampu membesarkan Ismail, mendidiknya, dan memastikan ia tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat dan berakhlak mulia. Lambat laun, karena suku Jurhum terus melewati tempat itu dan selalu menukar makanan dengan air. Mereka akhirnya meminta izin kepada Hajar untuk tinggal di sekitar mata air Zam-zam. Hajar mengizinkan mereka dan satu demi satu tenda mulai didirikan. Awalnya hanya satu tenda, kemudian 2, 3, hingga akhirnya semakin banyak tenda yang berdiri. Seiring berjalannya waktu, kabilah Jurhum pun menetap dan berkembang di sekitar sumur Zam-zam tersebut. Di antara masyarakat yang tumbuh di sekitar Zam-zam, Ismail kecil pun membaur dengan suku Jurhum. Dari pergaulan itu, Ismail mulai mempelajari bahasa Arab. Karena sejatinya Ismail bukanlah orang Arab. Ia berasal dari garis keturunan Palestina. Namun karena tumbuh bersama suku Jurhum, Ismail alaihissalam tumbuh menjadi seseorang yang sangat fasih berbahasa Arab. Sampai-sampai ia mendapat julukan Al-Mustarab, yaitu seseorang yang bukan asli Arab tetapi fasih berbahasa Arab. Dari keturunan Ismail inilah kelak lahir seorang nabi besar yang juga termasuk dari 4 nabi berbahasa Arab, yaitu Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seiring berjalannya waktu, Ismail alaihissalam tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat, berakhlak mulia, dan dicintai oleh suku Jurhum yang telah lama hidup bersamanya. Suku Jurhum yang dulu hanya menetap di sekitar mata air Zam-zam, kini telah berkembang menjadi kabilah besar. Mereka memiliki keluarga-keluarga yang banyak, tenda-tenda yang tersebar, serta kekuatan sosial yang semakin kokoh. Di antara merekalah Ismail menemukan lingkungan yang menjadi rumah keduanya. Ketika Ismail telah dewasa dan tiba masa untuk menikah, para pemuka Jurhum dengan senang hati menikahkan beliau dengan salah satu wanita terbaik dari suku mereka. Pernikahan itu menjadi bagian dari ikatan kuat antara Ismail dan suku Jurhum, sekaligus menambah keberkahan bagi kehidupan di sekitar Zam-zam. Sementara itu, jauh di Palestina, Nabi Ibrahim alaihissalam mendengar kabar gembira bahwa putranya telah menikah dan membangun rumah tangga di Mekah.
hatinya dipenuhi rindu dan kebahagiaan. Maka Ibrahim segera melakukan perjalanan panjang menempuh gurun, lembah, dan padang pasir untuk dapat melihat kehidupan putranya, Ismail, serta mengenal menantunya. Namun ketika Ibrahim tiba di Mekah, takdir Allah menentukan bahwa Ismail sedang tidak berada di rumah. Ia sedang bekerja menjalankan tugas-tugasnya sebagai kepala keluarga dan anggota suku yang ada di rumah hanyalah istrinya. Ibrahim pun mampir dan bertemu dengan wanita tersebut, menantu yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Ia mengetuk pintu rumah itu sebagai seorang ayah yang datang dari jauh, membawa rindu, membawa harapan, dan tentu membawa nasihat. Ibrahim kemudian duduk di rumah sederhana itu dan mulai berbicara dengan menantu yang belum ia kenal. Tanpa menyebutkan siapa dirinya, Ibrahim sekedar bertanya layaknya seorang musafir yang singgah untuk beristirahat. Namun sejatinya ia tengah menguji akhlak dan kepribadian wanita tersebut. Sebab akhlak seorang istri adalah salah satu tanda apakah rumah tangga itu berada dalam keberkahan atau tidak. Dengan tutur kata yang lembut, Ibrahim bertanya tentang kehidupan mereka. Bagaimana keadaan kalian? Bagaimana kehidupan suamimu? Apakah kalian hidup dalam kecukupan? Ali menjawab dengan syukur. Istri Ismail justru mulai mengeluh panjang lebar. Ia memaparkan betapa sulitnya kehidupan mereka, mengeluhkan makanan yang sedikit, tempat tinggal yang sederhana, serta berbagai kekurangan yang menurutnya membuat hidup terasa berat. Ucapannya tidak menunjukkan kesabaran, tidak pula rasa terima kasih kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan. Padahal, ia tinggal di tanah yang diberkahi dengan Zam-Zam, sumber kehidupan yang tidak dimiliki bangsa manusia di sekitarnya. Ia terus berbicara dengan nada tidak puas, seolah-olah kehidupan mereka hanyalah derita tanpa kebaikan. Ibrahim mendengarkan semuanya dengan tenang, namun di dalam hatinya, ia memahami bahwa keluhan yang keluar dari lisannya mencerminkan kurangnya adab, kurangnya kesabaran, dan buruknya rasa syukur. Setelah mendengarkan cukup lama, Ibrahim pun bersiap untuk pergi. Sebelum meninggalkan rumah itu, ia menitipkan sebuah pesan untuk Ismail. Jika suamimu pulang, kata Ibrahim dengan penuh isyarat, sampaikan salamku kepadanya dan katakan kepadanya agar mengganti ambang pintu rumahnya. Wanita itu mengangguk meski ia tidak memahami makna yang tersirat dalam pesan tersebut. Setelah menitipkan pesan itu, Nabi Ibrahim pun bangkit dan meninggalkan rumah kecil tersebut. Langkahnya tenang, namun di balik ketenangan itu tersimpan penilaian mendalam tentang keadaan rumah tangga putranya. Ia tahu sifat seorang istri dapat menjadi penopang keberkahan atau justru sumber kesempitan dalam kehidupan. Tak lama kemudian, Ismail pulang dari pekerjaannya. Saat ia memasuki rumah, istrinya langsung menceritakan kedatangan seorang lelaki tua yang singgah saat ia tidak berada di tempat. Tadi ada seorang lelaki tua datang, tutur wanita itu. Ia bertanya tentang kondisi kita dan aku menjawab apa adanya. Aku katakan bahwa hidup kita sulit, makanan kurang, keadaan sempit, dan lain-lain. Lalu ia meninggalkan pesan agar engkau mengubah tangga depan rumah. Wanita itu mengulang pesan tersebut tanpa memahami maksudnya. Baginya, itu hanya kata-kata seorang musafir asing. Namun begitu mendengar ceritanya, wajah Ismail langsung berubah serius. Ia tidak ragu sedikit pun sebab ia mengenali gaya pesan ayahnya. Pesan yang disampaikan dengan isyarat halus namun penuh hikmah. Itu adalah ayahku, kata Ismail dengan tenang namun tegas. Dan maksudnya adalah agar aku menceraikanmu. Wanita itu terdiam, tidak mengira bahwa keluhannya yang tak henti telah menjadi alasan perpisahan. Maka Ismail pun menceraikan istri pertamanya, menjalankan perintah ayahnya, Nabi Ibrahim. Bukan karena kebencian, tetapi karena nasihat seorang nabi selalu membawa hikmah yang jauh lebih besar daripada apa yang dapat ditangkap oleh pandangan manusia biasa. Waktu pun berlalu, dan Ismail kembali membangun rumah tangga. Kali ini, ia menikah dengan seorang wanita dari suku Jurhum yang dikenal memiliki akhlak mulia. Ia adalah wanita yang solehah, tutur katanya lembut, hatinya penuh kesabaran, serta selalu pasrah kepada ketentuan Allah Azza wa Jalla.
Ia tidak memandang sempitnya hidup sebagai beban, tetapi sebagai ladang kesyukuran. Keadaan rumah tangga Ismail pun berubah menjadi lebih tenang, tidak banyak keluhan. Kesah, tidak ada tuntutan berlebihan. Hanya ketenangan seorang istri yang memahami bahwa keberkahan hidup tidak selalu diukur dari banyaknya harta, tetapi dari syukur kepada Allah dan ketaatan kepada suami. Beberapa waktu kemudian, Nabi Ibrahim kembali merasa rindu kepada putranya. Beliau ingin melihat perkembangan kehidupan Ismail sekaligus menilai apakah pernikahan kali ini membawa kebaikan bagi putranya. Maka, Ibrahim pun berangkat lagi dari Palestina menuju lembah Mekah. Setibanya di Mekah, Allah menakdirkan bahwa Ismail kembali sedang tidak berada di rumah karena tengah bekerja. Ibrahim pun hanya berjumpa dengan istri kedua Ismail. Dengan penuh kelembutan, Ibrahim bertanya tentang keadaan hidup mereka. Bagaimana kondisi, bagaimana kehidupan rumah tanggamu bersama Ismail? Wanita itu tersenyum penuh ketenangan. Tanpa ragu menjawab, segala puji bagi Allah, kami hidup dengan kami mendapatkan rezeki yang cukup meski hana. Suamiku adalah orang yang baik dan Allah selalu memberi kami kecukupan. Tidak ada keluhan yang keluar dari lisannya. Tidak ada penyesalan atau tuntutan. Ia memuji Allah atas setiap nikmat yang ia rasakan, sekalipun kecil. Ia menunjukkan sikap syukur dan wana'ah yang membuat hatinya lapang. Nabi Ibrahim mengangguk pelan. Dari jawaban itu, beliau sudah memahami bahwa wanita ini adalah sosok yang mampu menjaga rumah tangga sebaik mungkin. Dalam dirinya, tampak cahaya kesolehan yang tidak bisa disembunyikan oleh kata-kata. Untuk pertama kalinya, dalam kunjungannya, Ibrahim merasakan ketenangan. Ia tahu bahwa Ismail kini berada dalam rumah tangga yang penuh keberkahan. Melihat akhlak yang begitu indah, kesabaran, kesyukuran, dan tutur kata yang penuh adab, Nabi Ibrahim merasa tenang. Meski beliau tidak memperkenalkan diri sebagai ayah dari Ismail, hati beliau sudah sangat puas dengan pribadi wanita yang berdiri di hadapannya itu. Sebelum pulang, Ibrahim menyampaikan sebuah pesan. Sampaikan salamku kepada suamimu. Katakan dariku, jangan engkau ubah tangga depan rumahmu. Wanita itu menerima pesan tersebut dengan penuh hormat. Saat itu, ia sama sekali tidak mengetahui siapa lelaki tua yang datang. Namun, ia merasakan bahwa perkataannya penuh wibawa dan kebijaksanaan. Setelah Ibrahim pergi, ia menunggu hingga Ismail pulang untuk menyampaikan semua hal yang terjadi. Ketika Ismail tiba di rumah, wanita itu menceritakan pertemuannya dengan lelaki tua tersebut. Bagaimana ia ditanya tentang keadaan hidup mereka, lalu ia menjawab dengan penuh syukur. Ia juga menyampaikan salam dan pesan yang dititipkan. Lelaki itu berkata, agar engkau tidak mengubah tangga depan rumah. Mendengar cerita itu, Ismail tersenyum, senyum hangat penuh kerinduan. Ia pun berkata, itulah ayahku, dan maksud ucapannya, agar aku tetap mempertahankanmu dalam rumah tanggaku. Wanita itu terdiam sejenak, terkejut sekaligus terharu. Ia tidak menyangka bahwa lelaki bijak itu adalah Nabi Ibrahim, ayah mertua yang mulia, dan bahwa sikap syukurnya tadi telah menjadi sebab keberkahan bagi dirinya. Ismail pun bersyukur kepada Allah. Ia memuji akhlak istrinya, memuji kebijaksanaan ayahnya, dan memuji Allah yang telah menyatukan keduanya dalam kebaikan. Dari pernikahan Ismail alaihi salam yang kedua inilah, lahir keturunan yang diberkahi Allah. Dari rahim istrinya, berkembanglah nasab yang akan menjadi jalur suci turun-temurun hingga lahirnya Adnan, tokoh besar dalam nasab bangsa Arab. Dari Adnan, kemudian turun keturunan yang sampai kepada Abdul Manaf, salah satu nenek moyang mulia dalam kabilah Quraisy. Dari Abdul Manaflah, lahirlah keturunan yang sampai kepada Abdullah, seorang lelaki Quraisy yang terkenal dengan akhlaknya, kehormatannya, dan kemuliaannya. Dan dari Abdullah inilah lahir manusia terbaik sepanjang masa, Sayyidul Ulya wal Mursalin, penutup para nabi dan rasul, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang yang membawa cahaya petunjuk bagi seluruh umat manusia.
Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, dari kisah ini terdapat pelajaran yang sangat berharga, bahwa orang tua sekalipun anaknya telah menikah, sekalipun sudah berumah tangga, kewajiban untuk memberikan nafkah tidak pernah terputus. Seperti halnya Nabi Ibrahim alaihi salam, meskipun Ismail telah berkeluarga, beliau tetap memberikan nasihat, tetap membimbing, dan tetap mengarahkan putranya. Maka, siapapun yang menjadi ayah atau orang tua, bila memiliki anak yang telah menikah, janganlah berhenti memberikan nafkah. Jika melihat anak yang mulai melenceng sedikit saja, segeralah ingatkan, karena hal itu termasuk bentuk pelaksanaan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah Nabi Ibrahim alaihi salam meninggalkan Siti Sarah di Palestina, beliau kemudian menetap di Mekah bersama putranya Ismail. Di masa-masa inilah terjadi sebuah peristiwa agung yang menunjukkan hubungan yang sangat kuat antara seorang ayah dan anak, sekaligus menggambarkan betapa beratnya ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi Ibrahim. Ketika Ismail telah menginjak usia 15 tahun, usia yang dalam Al-Quran digambarkan sebagai usia yang sudah bisa diandalkan, maka Ismail sudah bisa diajak berdiskusi, diajak berbicara, diberikan tugas, bahkan mampu memberikan kebahagiaan kepada orang tuanya bila ia adalah anak yang soleh. Pada usia itu, Ismail telah memasuki masa balik. Tiba-tiba, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan sebuah mimpi. Dalam mimpinya, ia melihat dirinya menyembelih Ismail, benar-benar menyembelih putranya sendiri. Dan kita tahu, mimpi para nabi berbeda dengan mimpi manusia biasa. Mimpi kita bisa jadi hanyalah bunga tidur, bisa jadi gangguan setan, atau sekadar lintasan pikiran. Tetapi, mimpi para nabi adalah wahyu, sebuah kebenaran yang datang dari Allah. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan mimpi yang sangat berat. Dalam mimpinya, beliau melihat dirinya menyembelih putranya sendiri, Ismail. Beliau paham, ini adalah perintah Allah. Namun, tetap saja, perintah ini bukanlah perkara ringan. Ismail adalah anak yang beliau nantikan selama puluhan tahun. Anak yang lahir setelah ujian panjang yang menjadi buah hati dan penyejuk mata beliau. Maka, ketika pagi tiba, dengan hati penuh keteguhan iman, Ibrahim memanggil putranya. Ia berkata, "Ya Bunai, wahai anakku, semalam ayah bermimpi bahwa ayah menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu, wahai Ismail?" Sebuah pertanyaan yang sangat berat. Padahal, dalam syariat Allah, bila datang perintah darinya, maka seorang nabi tidak boleh ragu, tidak boleh meminta pendapat orang lain. Seharusnya, ketika Ibrahim mengetahui itu adalah perintah Allah, beliau langsung melaksanakannya. Namun, mengapa Ibrahim meminta pendapat putranya? Para ulama menjelaskan, bukan karena Ibrahim ragu, bukan karena beliau bimbang, tetapi Ibrahim ingin menguji Ismail, ingin melihat apakah putranya termasuk hamba yang soleh, hamba yang tunduk kepada perintah Robnya atau tidak. Namun, Ismail adalah anak dari Hajar, seorang wanita yang tawakal kepada Allah dengan keteguhan yang luar biasa. Maka sikap Ismail pun mencerminkan iman ibunya. Ia menjawab sebagaimana Hajar menjawab saat ditinggal di lembah Mekah. "Ya Abar, wahai ayahku, lakukan saja apa yang diperintahkan Allah, akan mendapatiku insya Allah termasuk golongan orang-orang yang sabar." Perkataan ini menunjukkan keteguhan hati, tawakal, dan penyerahan diri yang sempurna kepada Allah Azza wa Jalla. Dan dari dialog inilah kita mendapat pelajaran tarbiyah. Ayah harus berdialog dengan anaknya, terutama pada usia-usia yang sedang membentuk cita-cita dan karakter. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam riwayat Israilat sebutkan, ketika hari penyembelihan itu tiba, Ismail mendekati ayahnya dan memberikan 3 wasiat agar perintah Allah itu dapat dilaksanakan dengan sempurna tanpa sedikit pun rasa ragu. Wasiat pertama Ismail kepada ayahnya, "Wahai ayahku, ikatlah aku dengan kuat." Ismail berkata kepada Ibrahim agar mengikat dirinya, agar bila ia merasakan sakit pada saat disembelih dan tubuhnya bergerak tidak terkendali, ia tidak bisa lari. Wasiat kedua, Ismail kepada ayahnya, "Wahai ayah, tengkukkanlah wajahku ke tanah,
jangan melihat wajahku, agar engkau tidak merasa kasihan dan tidak melaksanakan perintah Allah. Kemudian wasiat ketiga, wahai ayah, singkirkanlah pakaianku dariku, jauhkan dari tubuhku, agar tidak terkena setetes pun darahku. Ismail tidak ingin ibunya melihat noda darah itu, lalu hatinya menjadi sedih. Ibrahim pun akhirnya menyetujui 3 permintaan putranya itu. Maka Ibrahim mengikat Ismail dengan lembut, kemudian membenamkan wajah putranya ke tanah, agar ia tidak melihat raut wajahnya. Ketika pisau dijalankan, beliau menjauhkan pakaiannya dari tengkuk Ismail, agar tidak terkena tetesan darah. Setelah semuanya siap, Ibrahim mengangkat pisaunya dan menjalankannya di leher putranya. Namun saat pisau itu menyentuh kulit Ismail, Allah membuat pisau itu menjadi tumpul. Pisau itu tidak mampu melukai sedikit pun. Padahal Ibrahim telah menjalankannya dengan sungguh-sungguh, bahkan berkali-kali, bengaran seruan dari langit. Wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpi itu. Allah memuji ketaatan Ibrahim dan Ismail, lalu menggantikan Ismail dengan seekor sembelihan besar. Disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa kambing itu adalah kambing yang dahulu dipersembahkan oleh Habil pada masa Nabi Adam alaihim. Sebuah kurban yang diterima Allah lalu disimpan di surga hingga akhirnya diturunkan kembali ke bumi untuk menggantikan Ismail. Dari peristiwa inilah dimulainya syariat kurban yang tetap menjadi ibadah umat Islam hingga hari ini. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah peristiwa penyembelihan itu, Nabi Ibrahim alaihim tidak langsung kembali ke Palestina. Beliau tinggal bersama putranya Ismail di Mekah untuk beberapa waktu. Ayah dan anak itu menjalani hari-hari dalam ketaatan, saling menguatkan, dan terus menegakkan agama Allah di tengah masyarakat Jurhum yang kini menetap di sekitar Zamzam. Waktu pun terus berjalan. Ismail tumbuh menjadi seorang pemuda yang kuat, berakhlak mulia, dan taat kepada Allah. Sementara Ibrahim, meskipun sudah berusia lanjut, tetap teguh menjalankan setiap perintah Robnya. Hingga pada suatu hari, datanglah perintah agung dari Allah kepada Nabi Ibrahim, yaitu membangun kembali Ka'bah. Perintah itu bukan perintah kecil, ia adalah awal dari sejarah suci yang kelak akan menjadi pusat ibadah seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Banyak orang menyangka bahwa Nabi Ibrahim alaihim adalah orang pertama yang membangun Ka'bah. Padahal kenyataannya tidak demikian, Ka'bah telah ada jauh sebelum masa beliau. Dalam berbagai riwayat, disebutkan bahwa Ka'bah pertama kali dibangun oleh para malaikat sebagai tempat ibadah untuk Nabi Adam. Setelah Nabi Adam turun ke bumi, beliau merawatnya dan melakukan renovasi ketika bangunannya rusak. Kemudian direnovasi oleh Nabi Sits, hingga akhirnya bangunannya hilang ditelan tanah, namun pondasinya masih tersimpan. Ketika tiba masa Nabi Ibrahim, Ka'bah sudah tidak tampak sama sekali, hanya pondasinya yang terkubur dalam tanah. Maka Allah memerintahkan Ibrahim untuk meninggikannya kembali. Ibrahim pun mengajak putranya Ismail untuk bersama-sama membangun rumah Allah itu. Mereka mencari-cari latak pondasi lama hingga akhirnya menemukannya. Lalu mulailah mereka membangun Ka'bah sedikit demi sedikit, batu demi batu. Pekerjaan itu berat. Mereka mengangkat batu, menyusunnya, dan terus meninggikannya. Namun keduanya melakukannya dengan penuh ketakwaan sambil berdoa, "Wa Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim." Ya Tuhan kami, terimalah dari kami, sungguh Engkau Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Saat pembangunan Ka'bah berlangsung, Nabi Ibrahim bekerja dengan penuh kesungguhan. Namun usia beliau sudah tidak muda lagi. Ada kalanya badan terasa lelah, punggung mulai letih, dan tangan melemah karena mengangkat batu-batu besar. Ketika rasa lelah itu datang, Ibrahim berhenti sejenak untuk mengatur napas. Namun beliau tidak ingin menghentikan pekerjaan yang diperintahkan Allah. Untuk mencapai bagian dinding Ka'bah yang semakin tinggi, Ismail membawa sebuah batu besar agar ayahnya dapat berdiri di atasnya. Ibrahim pun naik ke atas batu itu dan melanjutkan pekerjaan dengan tekun. Di saat beliau berdiri, pijakan kakinya menekan permukaan batu yang lembut atas izin Allah. Hingga pada batu itu tertinggal jejak kedua telapak kaki Nabi Allah yang mulia. Jejak itu tidak hilang, ia tetap terukir dengan jelas, sebuah tanda kebesaran Allah dan bukti nyata dari perjuangan seorang nabi yang membangun rumahnya dengan penuh keikhlasan. Batu itu kemudian dikenal sebagai Maqam Ibrahim.
Hingga hari ini, batu itu masih berdiri tidak jauh dari Ka'bah, disucikan dan dimuliakan oleh seluruh kaum muslimin. Allah bahkan memerintahkan manusia untuk menjadikannya sebagai tempat sholat setelah tawaf. Pembangunan Ka'bah terus dilanjutkan, hingga akhirnya dengan izin Allah, bangunan suci itu selesai berdiri kembali. Bentuknya sederhana, dinding dari batu, tanpa ukiran, tanpa ornamen. Namun kesederhanaannya justru memancarkan kemuliaan. Inilah pusat tauhid dunia, rumah ibadah pertama yang ditetapkan Allah bagi manusia, tempat seluruh hamba akan menghadap dari segala penjuru bumi. Ka'bah itu tidak hanya menjadi bangunan, tetapi menjadi simbol ketaatan, pengorbanan, dan cinta seorang ayah dan anak yang bersatu dalam menjalankan perintah Rob mereka. Dari sinilah sejarah panjang dan ibadah haji bermula. Setelah Ibrahim dan Ismail menyelesaikan pembangunan Ka'bah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Sesungguhnya, rumah ibadah pertama yang dibangun untuk manusia adalah yang di Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi seluruh alam." Surat Ali Imran ayat 96. Hal ini menunjukkan bahwa Ka'bah adalah pusat ibadah pertama yang Allah tetapkan di muka bumi. Karena ia merupakan rumah ibadah tertua, maka Ka'bah pula yang menjadi arah kiblat pertama bagi umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, keberadaan Ka'bah bukan hanya sebagai bangunan suci, tetapi sebagai penanda bahwa sejak dahulu hingga kini, Allah telah menetapkan satu titik utama yang menjadi arah sujud seluruh umat manusia. Sebuah rumah suci yang menyatukan para nabi, umat-umat terdahulu, dan umat Islam hingga akhir zaman. Sahabat Pijar Studio yang dirahmati Allah Ta'ala. Setelah Ka'bah selesai dibangun, Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyeru manusia agar mereka menunaikan haji. Lalu Ibrahim berkata, "Wahai Rabu, bagaimana aku menyeru manusia? Suaraku terbatas." Allah menjawab, "Wahai Ibrahim, tugasmu hanya serukan, aku yang akan menyampaikan suaramu ke seluruh penjuru bumi." Maka Ibrahim berdiri di dekat Ka'bah dan menyeru manusia. Suaranya dengan izin Allah menyebar ke seluruh penjuru timun, barat, utara, dan selatan. Bahkan Ibrahim berdoa, "Ya Allah, jadikanlah hati manusia rindu untuk datang ke tempat ini." Dan benar, seruan itu menancap dalam hati manusia sejak ribuan tahun lalu. Siapapun yang pernah mengunjungi Baitullah merasakan kerinduan yang tidak pernah padam, tidak seperti tempat wisata dunia. Sekali dua kali cukup, setelah itu bosan. Namun Ka'bah tidak demikian. Siapa yang pernah datang justru ingin kembali lagi dan lagi, hingga banyak yang akhirnya membuat usaha perjalanan umroh karena tak sanggup jauh darinya. Allah telah mengabulkan doa Ibrahim, menjadikan hati manusia condong dan rindu kepada Baitullah dari seluruh penjuru bumi. Rasulullah bahkan menegaskan, tidak boleh seseorang melakukan perjalanan jauh dengan niat ibadah kecuali ke 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Dan yang pertama, beliau sebutkan adalah Masjidil Haram, rumah Allah yang paling mulia. Setelah Ka'bah berdiri, Ibrahim menetap di Mekah dan menyebarkan dakwah tauhid di Arab. Negeri itu sebelumnya dihuni oleh suku Amaliyaqah yang masih menyembah berhala. Namun, dengan dakwah Ibrahim, mereka mulai mengenal Allah. Setelah Ibrahim wafat, dakwah ini dilanjutkan oleh putranya Ismail. Generasi demi generasi tetap menjaga tauhid selama masa yang panjang. Namun, seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan besar di Jazirah Arab. Suku Jurhum yang dahulu memakmurkan Mekah, akhirnya dikalahkan oleh suku Khuza'ah. Dalam persaingan politik, Khuza'ah menimbun sumur Zamzam agar suku lain tidak mengambil manfaat darinya. Pada masa itulah muncul seorang tokoh dari Khuza'ah bernama Amr bin Luhai. Dialah orang yang membawa perubahan terbesar dalam akidah bangsa Arab. Ia pergi ke Syam melihat para penduduknya menyembah patung, mengira bahwa itu agama yang benar, lalu membawa berhala pertama ke Mekah. Dialah yang mengubah agama tauhid peninggalan Ibrahim menjadi agama penyembahan berhala. Dari sebab dirinya pula, berhala-berhala kuno yang pernah ada di zaman Nabi Nuh seperti Wad, Suwa, Yahud, Yauk, dan Nasr akhirnya masuk ke Jazirah Arab dan disembah kembali.
Padahal, sebelumnya, bangsa Arab adalah umat yang bertauhid kepada Allah mengikuti ajaran Nabi Ibrahim. Wallahu a'lam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.